lagi dengan saya Muhammad Abdillah. Di samping saya sudah ada Bapak Kepala Sekolah UPT SMP Negeri 7 Dompano atas nama Jainuddin. Beliau siap membersamai saya membicarakan tentang pengambilan keputusan sebagai nilai-nilai kebajikan dalam menjadi seorang pemimpin. Kita akan banyak berbincang-bincang sama beliau terkait beberapa pertanyaan-pertanyaan yang telah disediakan di LMS. Untuk mengefisienkan waktu, mungkin saya langsung bertanya kepada Bapak. Jadi langsung saja Pak, silakan. Selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika? Saya dalam dilema etika itu ada beberapa yang saya identifikasi. Artinya saya ini bekerja bukan sendiri, tetapi saya bekerja ini secara bersama-sama dengan teman-teman. Ya, dalam mengidentifikasi itu saya melihat, saya berpikir dulu mencari hal-hal yang memangnya apakah itu benar salah atau benar semua, itu harus ditahu. Contoh begini, seorang siswa itu kasusnya seorang sudah etika. Terus saya dapatkan siswa yang bermasalah, yang sering melakukan kesalahan di sekolah. Kalau siswa itu saya sudah diskusikan dengan teman-teman di sekolah, kalau siswa itu dikasih keluar, memang benar juga, karena dia sudah mengganggu, sudah banyak masalah di sekolah. Tetapi kalau dikasih keluar itu anak-anak, ada dampaknya, mungkin anak-anak itu berhenti. Jadi terpaksa saya, bukan terpaksa barangkali, karena saya lebih mendidik siswa, jadi saya harus mengambil keputusan yang walaupun bagaimana caranya, saya harus mendidik siswa supaya anak-anak, bagaimana anak itu bisa sekolah, dan lanjut di sekolah sampai selesai. Sekian demikian. Berikutnya pertanyaan yang kedua, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Tentu dalam hal seperti itu Pak, tentu kita ada namanya ada dua, ya, ada skala prioritas. Saya kira kalau ada yang penting, tentu ada yang lebih penting lagi. Saya kira demikian. Setelah saya diskusi dengan teman-teman di sekolah, saya dalam keputusan itu saya tidak pada diri saya sendiri, tapi saya diskusi dulu dengan bagaimana kalau seperti ini. Jadi harus mengambil keputusan itu benar-benar yang kesimpulan mementingkan siswa. Kalau saya mengambil keputusan akan mementingkan siswa, itu saya kira tidak bagus. Yang penting saya bilang kalau keputusan itu pasti ada yang terbaik dalam keputusan. Itulah yang kita ambil keputusan sebagai yang terakhir. Demikian barangkali. Berikutnya Pak, untuk pertanyaan yang ketiga, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Dalam mengambil keputusan saya Pak, itu dari seperti pertanyaan awal, saya tidak sendiri. Dalam langkah-langkah saya harus bekerja sama dengan teman yang stakeholder yang ada di sekolah, baik itu wakil kepala sekolah, guru BP, wali kelas, dan guru semuanya. Bahkan kalau perlu ada kita bekerja sama dengan masyarakat luar, supaya dalam keputusan itu tidak keliru, tidak ambil keputusan yang merugikan siswa. Demikian barangkali Pak. Sudah ada keputusan yang kita ambil selalu mementingkan siswa. Siswa. Berikutnya Pak, selama ini tantangan-tantangan apa saja yang Bapak dapatkan ketika pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Biasanya Pak, itu dalam dilema etika itu saya ambil keputusan itu, terkadang keputusan saya itu biasa bertentangan dengan keputusan teman, teman baik itu wali kelas atau guru BP, bahkan wakil kepala sekolah juga kan, ya biasa dia itu kadang sedikit biasa ada kontradiksi dengan keputusan saya, tetapi saya berikan penjelasan kepada mereka bahwa kebetulan saya ini barangkali keputusan terbaik karena saya sudah bicarakan dengan yang lain-lain supaya jangan merugikan siswa. Kita itu mengambil keputusan itu jangan merugikan siswa. Karena selama kita di sekolah ini, siswalah yang utama yang kita harus
kedepankan. Saya kira demikian Pak barangkali. Ya, artinya keputusan Bapak ini bukan keputusan pribadi. Nah, iya, selama yang jelas Pak di sekolah itu bukan kepala sekolah penentu, tapi dalam mengambil keputusan tidak boleh secara mutlak kepala sekolah, harus ada kerjasama dengan stakeholder yang lain. Demikian. Dan tentunya setiap keputusan itu tentu ada Nah, ada dampaknya, ada tantangan. ada tantangannya, ada positif dan negatif. Ya, demikian barangkali Pak. Itu kan apa? Apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus di Lima Etika? Apakah langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki jadwal untuk menyelesaikannya, bentuk prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Terus terang saja Pak, saya mengakui itulah kekurangan saya barangkali. Dan biasanya itu dalam hal-hal seperti ini biasanya masalah etika ini tidak tertentu biasa insidentil. Artinya kita biasa menyelesaikan masalah ini ya secara menyelesaikan solusinya di tempat saja, jangan sampai ada berlarut sehingga nanti kalau berlarut Pak menurut waktu yang lama itu biasanya lain lagi persoalan. Jadi saya itu biasanya melakukan pemecahan masalah ini dengan bekerja dengan teman-teman itu di tempat saja sampai tidak ada saya punya tidak punya jadwal, tidak punya apa. Kan biasanya terjadi Pak di hari-hari tertentu, bukan terjadwal hari ini ada masalah, tahun besok tidak ada masalah, kan tidak, kan biasanya insidentil. Artinya saya tidak punya masalah seperti ini insidentil. Ya, insidentil. Dan pada saat itu butuh penanganan secara langsung. Supaya cepat selesai. Untuk mengenai jadwalnya secara struktur itu tidak ada. Ya, saya terus terang saya belum punya Pak. Ya. Baik Pak. Apa? Berikutnya. Insya Allah lain kali saya terjadwal. Berikutnya Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ya, itu. Saya sejak awal saya katakan tadi bahwa dalam menentukan itu saya tidak sendiri, pelaksanaan sendiri, tidak. Teman-teman saya itu stakeholder yang ada di sekolah ini supaya dalam menentukan tidak akan merugikan seseorang, baik itu siswa, baik itu guru, wali kelas dan sebagainya. Dalam proses saya ini saya kemungkinan adalah yang terbaik untuk kita semua. Tidak ada istilah artinya kami hitam seorang. Jadi sedang usaha itu harusnya berpihak pada siswa, tidak boleh kepada siapapun. Selalu pada siswa saya tekankan di situ karena kita ini memang sekarang Pak dituntut bagaimana siswa itu yang terbaik. Artinya begini Pak, dalam mempermudah pengambilan keputusan Bapak itu banyak melibatkan guru, melibatkan wakil kepala sekolah, betul. BP, BK, Jadi bahkan masyarakat Pak, masyarakat. Ya, bisa. Mungkin juga pengawas ya. Ya, pengawas. Oke. Mungkin pertanyaan yang terakhir Pak sebelum kita tutup, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang Bapak bisa petik pengalaman dari pengambilan keputusan dilema etika? Yang saya tekankan Pak di dalam setiap saya mengambil keputusan itu Pak, saya itu selama ini saya setiap ambil keputusan itu saya selalu berpikir bagaimana siswa itu yang terbaik untuk sekolah ini. Jadi setiap saya ambil keputusan itu Pak bukan untuk siapa-siapa, tapi untuk bagaimana siswa itu bisa bersekolah dengan baik, bisa menuntut ilmu di sekolah ini dengan baik, tidak untuk apa yang sekarang kan dituntut sekarang itu kita belajar untuk Pak berpihak kepada siswa, bukan kepada yang lain. Dalam apalagi nanti ke depan itu Pak dengan adanya IKM ini Pak, dituntut memang seperti itu. Ya. Bahkan demikian Pak. Ya, artinya hikmah yang bisa kita ambil dari sini adalah apapun dilemanya itu lebih mengutamakan adalah berpihak kepada siswa, bukan sama siapa-siapa, bukan kepada kepentingan pribadi, apalagi dengan saya sendiri, yang dengan kepala sekolah, politik misalnya, tidak kepentingan oknum tertentu, dan lain sebagainya Pak. Ya, seperti itu Pak. Yang pokoknya ujung pada akhirnya Pak, siswa lah yang harus dilayani. Betul Pak. Jadi kita ini sebagai pendidik ini melayani siswa, bukan melayani siapa-siapa. Saya kira mungkin barangkali Pak. Terima kasih Pak atas waktunya. Semoga
apa yang kita lakukan hari ini bisa bernilai ibadah atau Amin, insyaallah. khususnya untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Insyaallah. Saya akhiri untuk sesi demonstrasi kontekstual ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.